Yesus, Alkitab memberitahu kita, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Izinkan saya menunjukkan betapa mengerikannya tidak percaya kepada Tuhan. Mari kita buka 1 Yohanes pasal 5, kita baca dari ayat 9, kengerian itu. Dan Anda perlu memahami ini dengan sangat jelas tentang tidak mempercayai Tuhan. Topik kita, apakah Anda melihat apa yang saya lihat? 1 Yohanes pasal 5, membaca dari ayat 9. Teman-teman, saya harap kalian masih bersama kami. Tuhan memberkati kalian saat mengikutinya. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, bacalah kata-kata berikutnya. Ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Apakah Anda melihat kenyataan mengerikan karena tidak mempercayai Tuhan? Ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, kita menjadikan Tuhan apa? Sekarang saya tidak ingin bersikap ekstrim. Biar saya beri Anda sesuatu untuk dipikirkan. Ada kebenaran dan ada kebohongan. Ada kebohongan-kebohongan. Kebenaran dan kesalahan Tuhan setan. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia pendusta dan bapa segala dusta. Sekarang dia adalah pendusta sejak awal. Setan adalah pembohong. Sekarang siapa yang membuat kita meragukan Tuhan? Katakan padaku, setan bukan Roh Kudus. Jadi ketika Anda meragukan Tuhan, setan dengan cara tertentu sedang mengarahkanmu untuk memandang Tuhan sebagai pembohong. Dan sekarang Ellen White memberitahu kita, cara iblis salah mengartikan karakter Allah adalah dengan memberikan karakteristiknya kepada Allah. Maaf saya mengatakannya dengan buruk. Bacalah Desire of Ages, komentar Ellen White tentang pencobaan. Iblis mengatakan kepada Yesus bahwa Yesus adalah malaikat yang diusir. Dia berkata, kamu adalah malaikat yang diusir. Apa yang dia kaitkan dengan Kristus? Dirinya sendiri. Ketika setan menuntunmu untuk meragukan firman Tuhan yang diucapkan dengan jelas, ia menuntunmu untuk secara efektif menyebut Tuhan. Selesaikan kata-kata saya, pembohong. Dan 1 Yohanes pasal 2 memberitahu kita 2 kali, dalam kebenaran tidak ada kebohongan. Dan Yesus memberitahu kita tentang setan, tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Apakah Anda melihat apa yang saya lihat? Tahukah Anda mengapa kita tidak mengembalikan persepuluh? Kita tidak percaya. Tahukah Anda mengapa kita bekerja pada hari Sabat? Kita tidak percaya. Tahukah Anda mengapa para mahasiswa mengikuti ujian pada hari Sabat? Mereka tidak percaya. Tuhan bisa menopangku jika saya memelihara Sabat, saya harus bekerja dan menopang diri saya sendiri. Tidak. Saya harus mengikuti ujian ini untuk mendapatkan gelar saya agar bisa memastikan kehidupan yang aman, gaji yang bagus, sehingga saya bisa punya rumah, garasi untuk 2 mobil, dan 2,5 anak. Para ahli statistik mengatakan 2,5. Jadi saya sudah punya gelar. Saya harus mendapatkannya. Jadi yang Anda hadapi adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu Tuhan. Ujian. Pilih ujian atau gelar. Di sini ada ingatlah hari Sabat, kuduskanlah itu. Di sini ada kelangsungan hidup materi. Pilih, kita memilih kelangsungan hidup materi karena kita tidak percaya. Kita tidak percaya dengan semua bukti yang ada di sekitar kita. Kita tidak percaya. Sudah kukatakan Alkitab dimulai dengan Kejadian 1, catatan tentang apa yang telah Tuhan lakukan. Saya biasanya menyebutnya sebagai resume Tuhan, atau ada yang menyebutnya kurikulum vitae atau CV, apapun sebutannya. Tuhan berkata, inilah yang telah aku lakukan. Jika aku bisa melakukan ini, bisakah aku mengurus kalian? Ada yang bisa menjawab? Ya. Perhatikan urutan penciptaan. Apa yang diciptakan pada hari pertama? Cepat, sisi ini. Apa? Sisi ini, tapi Anda bukan di sisi, tapi Anda. Apa? Itu dia. 3, hari ketiga. Terlalu lambat.
Sisi ini terlalu lambat. Sebelah sana, tumbuh-tumbuhan. Apa ini gereja Advent? Oh, kalian mempermalukanku di internet. Kalian yang ada di internet, maafkan kami. Kami belum sarapan dengan baik, jadi itu masalahnya. Hari kelima, sisi itu. Oh, saya mendengar seseorang, oke. Saya maafkan kalian. Sisi ini, hari ke-6. Hewan darat dan manusia. Sekarang manusia diciptakan. Apa katanya? Terakhir, dengan gambar Allah, tetapi bukan itu yang saya inginkan. Manusia diciptakan paling akhir. Kapan makanan diciptakan? Hari ketiga. Kapan air diciptakan? Kapan benda-benda langit diciptakan untuk memberikan cahaya, ikan dan burung? Hari kelima, binatang darat sebelum manusia. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Dia menyediakan sebelum krisis datang. Kisah penciptaan. Apa yang Tuhan katakan kepada orang Israel? Aku memiliki sebuah negeri. Bagaimana Anda menggambarkannya? Berlimpah dengan, namun di manakah mereka saat dia mengatakan hal itu? Di Mesir, tapi aku memilikinya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah, berikan saya satu kata, dan itu adalah iman. Iman, ketaatan adalah iman yang aktif atau yang bertindak. Iman yang disertai tindakan adalah ketaatan. Aku memiliki sebuah negeri. Dan Alkitab mengatakan dalam Yehezkiel pasal 20 bahwa Allah telah memilih negeri itu. Ketika 12 pengintai diminta memata-matai negeri itu, padahal Tuhan berkata jangan pergi melihatnya, langsung saja ambil. Mereka malah berkata tidak, kami akan memata-matainya dulu. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Tapi 40 tahun kemudian, bukankah Yosua mengutus mata-mata untuk melihat keadaan negeri itu? Tuhan memata-matai negeri itu. Apa yang disebut penjahat dengan istilah mengintai lokasi? Tuhan telah memeriksa tempatnya. Dia berkata, ya, disinilah aku ingin umatku tinggal. Lalu dia berkata kepada mereka, lihatlah, aku telah menyiapkan tempat untuk kalian. Rumah-rumah sudah dibangun. Kebun anggur sudah ditanami. Air bersih mengalir dari mata air, pohon buah-buahan, tembaga, kuningan tinggal digali saja. Sekarang taatilah aku. Dan aku akan membawamu langsung ke negeri itu. Tuhan tidak membawa kalian ke suatu negeri lalu berkata, sekarang apa yang harus kulakukan dengan orang-orang ini? Apa topik kita? Apakah kalian melihat bagaimana Tuhan membebaskan orang Israel? Apakah kalian melihat bagaimana dia memecahkan masalah kelaparan? Apakah kalian melihat bagaimana dia menyelesaikan masalah air? Apakah kalian melihat bagaimana dia menyelesaikan masalah kehangatan di malam hari? Masalah kepanasan di siang hari? Apakah kalian melihat apa yang saya lihat? Berhentilah bekerja pada hari Sabat. Ambil keputusan sekarang juga. Berhentilah bekerja pada hari Sabat. Dan bagi kalian yang mengejek saudaramu, saya senang saya seorang dokter. Tunggu sebentar. Medical Ministry, halaman 216. Mereka yang bekerja di bidang medis dan menerima bayaran berikan ke gereja. Apakah mikrofon ini berfungsi? Berikan saja ke gereja. Gereja bisa memiliki dana untuk membantu mereka yang tidak mampu membayar perawatan medis. Berikan ke gereja karena Anda tidak seharusnya mencari nafkah di hari Sabat. Saya berharap saya punya lebih banyak amin, tapi oke, tidak apa-apa. Meminta-minta tidak bisa memilih-milih. Berhentilah mengikuti ujian pada hari Sabat. Percayalah kepada Tuhan. Apakah kalian percaya keempat pemuda Ibrani itu mengikuti ujian pada hari Sabat? Tidak. Daniel, siapa ketiga pemuda lainnya? Tidak. Sebutkan nama Ibrani mereka. Hananya, Misael. Beberapa dari kalian tampak terkejut, kalian belum pernah mendengarnya sebelumnya. Hananya, Misael, Azaria. Nama mereka berkaitan dengan Tuhan. Sadrach, Mesach, Abednego. Nama mereka diubah menjadi nama yang berkaitan dengan dewa-dewa Babel. Jadi saya lebih suka menyebut Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka belajar, mereka menghormati Tuhan, dan setelah 3 tahun belajar dengan keras, Tuhan tidak memberkati pikiran yang malas. Dengan belajar keras, mereka menjadi yang terbaik di Babel. Berhentilah mengikuti ujian pada hari Sabat. Percayalah kepada Tuhan. Saya pernah berkhotbah di suatu negara dan bertemu dengan seorang wanita muda. Dia hanya perlu 1 mata kuliah lagi saya rasa untuk menyelesaikan gelar sarjananya. Sudah 7 tahun berlalu, dosennya terus menjadwalkan ujian itu pada hari Sabat dan dia terus menolak.
Saya tidak ingin membuat orang tua marah pada saya, tapi kalian tampak seperti orang-orang baik. Saya pernah bertemu anak-anak muda yang bercerita bahwa orang tua mereka mengatakan kepada mereka, ikutilah ujiannya. Kamu masih muda, Anda perlu menetapkan ikutilah. Seorang wanita muda datang kepada saya sambil menangis. Dia ingin menghormati hari Sabat suci Tuhan dan di tempat kerja, mereka ingin dia bekerja pada hari Sabat. Dia berkata tidak, tapi orang tuanya menyuruh bekerja. Orang tuanya bukan penganut baptis. Mereka bukan penganut episkopal. Siapa mereka? Mereka orang Advent. Sekarang saya mengerti orang tua peduli pada anak-anaknya. Itu bukan hal yang salah. Tapi kalian punya orang tua yang lebih tinggi daripada orang tua duniawi. Yesus memahami hal itu. Apa yang dikatakannya pada orang tua duniawinya, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di... Dengarkan, iman kepada Tuhan itu sulit, dalam arti kata ekstrim. Berhentilah mengikuti ujian di hari Sabat. Berhentilah pergi ke kelas di hari Sabat. Apakah kalian akan berkumpul bersama Kristus? Selesaikan kata-kata itu, atau tercerai-berai melawannya? Tentukan pilihanmu.